Di era digital seperti sekarang ini, sosial media bukan hanya merupakan sebuah alat komunikasi, melainkan bagian dari hidup kita, di mana mempengaruhi cara kita berpikir, berperilaku, bahkan mempengaruhi iman kita. Sebagai mahasiswa Kristen yang hidup di tengah arus informasi yang cepat dan dinamis, tapi apakah media digital lebih banyak memperkuat atau justru melemahkan iman kita? Apakah kita sebagai mahasiswa Kristen mampu untuk menyaring itu semua? Mari kita cari tahu melalui wawancara langsung dengan kakak-kakak PMK dari Universitas Brawijaya. Aku Dia Cinta Sabrina, boleh dipanggil Dea. Aku dari Prodi Administrasi Bisnis Angkatan 2023. Nama aku Dias Dimas Saputra, aku biasa dipanggil Dia. Oke, terima kasih Kak. Pertanyaan yang pertama ya Kak ya. Menurut Kak Gea, apakah media sosial itu lebih banyak berdampak negatif atau positif terhadap pertumbuhan iman Kakak sebagai mahasiswa Kristen, dan juga alasannya kenapa nih Kak? Kalau menurut aku ya, dalam sosial media itu makin kesini kadang konten-konten yang dilampirkan atau yang diberikan dari sosial media pun Instagram, TikTok itu lebih ke arah negatif. Jadi ketika misalnya orang-orang Kristen yang tidak punya iman yang sangat kuat dan melihat konten-konten yang mungkin lebih mengacu adrenalin, pasti itu akan goyah imannya. Dan apalagi ketika mungkin jemaat-jemaat Kristen itu tidak sering ke gereja gitu, dan jarang membaca Alkitab gitu, pasti iman-iman ketika melihat konten tersebut itu pasti akan goyah. Setuju sih Kak gitu. Oke, kalau menurut aku sendiri itu tentatif ya. Jadi menurut aku ada nilai positif dan juga negatifnya. Kenapa? Karena tergantung kita sih ngambilnya gimana. Menurut aku nilai positifnya juga cukup banyak, karena kadang Instagram atau mungkin media sosial itu juga lewat tentang pendalaman Alkitab kayak gitu. Cuma negatifnya juga sekarang kan kita nggak bisa ngontrol nih apa aja yang bakal masuk ke media sosial kita. Nah itu pintar-pintar kita aja gimana menyortir apa yang mau kita pelajari atau yang mau kita dapetin. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Nah, kalau ngomongin konten tentang di sosmed ini, konten apa sih di media sosial yang justru menurut kakak bisa memperkuat atau justru melemahkan iman? Bagaimana cara kakak untuk menyikapi konten di media sosial yang bertentangan dengan nilai kekristenan? Mungkin dari yang memperkuat iman dulu ya. Mungkin sekarang tuh sering banget, apalagi di TikTok, media sosial TikTok itu gimana video TikTok yang kadang reminder ayat Alkitab gitu. Gimana kan kadang kita lagi scroll nih iseng-iseng tapi ternyata ada ayat yang menguatkan gitu. Kadang jadi reminder kita gitu. Tapi yang melemahkan juga banyak gitu. Gimana kadang yang lewat FYP kita tuh ketika video tentang mungkin dunia malam kayak gitu kan kadang juga masuk tanpa nggak sengaja gitu. Jadi kadang itu juga jadi pengaruh sih buat aku. Kita kadang nggak bisa kontrol yang masuk ke beranda kita juga ya kayak betul kayak gitu. Oke, kalau misalnya tadi contoh case-nya mungkin konten-konten yang kurang baik kita lihat di TikTok atau di Instagram. Kalau misalnya cara menanganinya itu dari aku sendiri tuh cukup, mungkin kan ada sekarang bahasanya detox sosial media. Jadi kita mengistirahatkan pikiran kita, otak kita gitu, dan ketika kita mengistirahatkan otak dan pikiran kita ya kita coba untuk mungkin baca Alkitab, mungkin ada persekutuan gitu. Dan banyak hal yang kita bisa lakukan untuk ketika kita melihat sosial media ya kita cukup aja gitu, dan tidak melihat dan mengasumsi hal yang berlebihan gitu ketika melihat sosial media. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga ya Kak ya. Menurut Kak Gea, apakah media digital tuh bisa membantu Kakak bertumbuh lebih dalam iman? Kalau iya, seberapa besar pengaruhnya itu Kak? Iya, sangat bisa bertumbuh ini dalam sosial media. Iya. Jadi kalau misalnya sosial media itu kadang dari aku sendiri tuh ada banyak memberikan video tentang itu dari TikTok ataupun dari manapun. Kadang ketika pendeta itu memberikan makan. Jadi mungkin ketika kita nggak harus ke gereja gitu, tapi kadang mungkin seperti reminder per hari aja ya. Jadi ketika kita ngeliat TikTok ada pendeta ngomong sesuatu tuh kadang dekat banget sama kehidupan kita. Kita lagi sedih, entah kita lagi terpukul, entah kita lagi mungkin kurang bahagia gitu. Jadi kadang cuplikan-cuplikan video seperti itu tuh membuat kita lebih semangat lagi untuk menjalani hidup. Betul banget sih Kak, betul. Oke, menurut aku sendiri bisa sih. Jadi tergantung kita aja meresponnya kayak gimana gitu. Terus seberapa besarnya sebenarnya tergantung kita juga, balik ke diri kita masing-masing gimana kita menanggapi dan juga melihat hal itu tuh jadi responnya memperbanyak buat diri kita atau mungkin jadi melemahkan iman kita kayak gitu. Kalau dari kakak sendiri, pernah nggak sih menggunakan media sosial sebagai sarana untuk bersaksi atau membagikan nilai-nilai kekristenan?
Kalau iya, bagaimana respon orang-orang terhadap hal-hal tersebut? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin belum pernah ya yang langsung to the point ngajarin atau mungkin bawa-bawa nilai kekristenan kayak gitu. Tapi biasanya pakai sound-sound yang kayak kadang Kristen kayak gitu. Jadi Lagu-lagu ya kayak lagu-lagunya gitu. Jadi kan orang notice, oh ini nih anak-anak Kristen kayak gitu Iya, sih. iya. Lebih kayak gitu sih biasanya. Mungkin kalau misalnya hal tersebut tuh kadang untuk beberapa orang itu terasa klise ya. Iya. Ya, nggak semua orang bisa menerima hal tersebut ketika mungkin kita mau memberikan pemaparan yang baik atau mungkin kita mau sharing hal yang baik gitu. Kadang itu di zaman sekarang itu si klise, tapi ya kalau mengatasi itu ya kita lebih baik coba aja gitu. Gak usah takut dengan omongan orang lain atau mungkin gak usah takut diomongin gitu, yang penting coba dulu. Oke. Lanjut ke pertanyaan kelima ya kak. Terus bagaimana cara kakak tetap menjaga iman dan juga membatasi diri Kagea dari pengaruh negatif media sosial? Dan gimana caranya kakak juga membedakan konten yang baik dan juga konten yang kurang baik kak? Kalau misalnya dari aku tetap balik lagi ke pertanyaan ketiga tadi, cukup detox sosial media aja. Cukup ya, jadi Ya kita mungkin di sela-sela detox sosial media kita sering ngobrol sama orang lain gitu, mungkin mengisi waktu dengan baik entah olahraga, sosialisasi atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang positif lah gitu. Jadi untuk tidak melihat konsumsi lebih, untuk tidak melihat konten yang senonoh. Oke, menurut aku sendiri cara ngebedainnya itu dari kita dulu sih. Gimana iman kita sendiri tuh harus udah kuat gitu. Jadi ketika iman kita udah kuat, kita tuh bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah gitu. Nah dari situ kita juga nggak gampang terpengaruh sama apa yang ada di sekeliling kita, apalagi dari media sosial yang notabene nggak bisa kita atur gitu. Jadi dari situ pasti banyak belajar juga, kadang juga masih terbawa pengaruh gitu. Tapi kalau emang iman kita kuat, pasti itu juga bakal sadar dan balik lagi ke jalan yang awal. Jadi gimana kita caranya bijak sendiri dalam menghadapi media sosial ya kak ya? apakah kakak pernah mengalami krisis iman akibat pengaruh media sosial? Jika pernah, bagaimana kakak mengatasinya dan kembali dikuatkan dalam iman? Oke, kalau menurut aku krisis pasti pernah ya, apalagi kita anak muda gampang banget terpengaruh terus FOMO gitu, apalagi sama tren-tren sekarang gitu. Jadi pasti pernah gitu. Cuma pasti balik lagi, apalagi yang FOMO yang tren itu pasti kan gak berjalan lama gitu ya. Jadi pasti cuma sementara aja gitu, dan ending-endingnya juga balik ke kebiasaan sesuai yang emang udah ada aja kayak gitu. Pernah sih jujur. Jadi mungkin ketika kita lagi terlena atau mungkin lagi capek atau mungkin adrenalinnya lagi tinggi, jadi ketika ngeliat sosial media itu kadang lebih kepacu lagi gitu. Tapi kadang yang titik baliknya itu ketika ya mungkin kita yang gereja ya di hari Minggu, mungkin kadang pembawaan dari pendeta atau mungkin tema-tema yang dibawa setiap bulannya itu pasti secara nggak langsung tuh kena di hati gitu. Jadi itu bisa jadi titik balik kita buat lebih ke lebih baik lagi lah. Jadi ini pertanyaan terakhir ya kak ya, sejauh mana peran komunitas rohani kakak seperti persekutuan mahasiswa seperti itu, persekutuan mahasiswa Kristen dalam membantu kakak menyikapi dampak-dampak yang ada dari sosial media tadi itu kak? Sejauh mana cukup jauh dan cukup membantu sih, apalagi mungkin sekarang aku mengikuti PMK di VIA sendiri, jadi banyak hal-hal yang mungkin belum dieksplor sendiri mungkin dari PMK, tapi emang kadang sosial media itu bisa membantu atau memberikan wadah gitu untuk masyarakat. Itu sih. Menurut aku pengaruhnya besar banget sih, apalagi kalau kita punya komunitas, pasti kan kehidupan kita tuh bakal berputar di sekitar komunitas itu gitu. Jadi itu juga bakal bawa pengaruh ke kehidupan kita gitu. Jadi mungkin beranda kita tuh jadi lebih sering juga masuk hal-hal yang positif kayak gitu. Jadi menurut aku mempengaruhi banget dan pengaruhnya cukup besar sih kayak gitu. Gitu ya kak. Iman di era digital tidak harus goyah. Dengan adanya pemahaman yang benar, komunitas yang mendukung, serta menggunakan media sosial dengan bijak dapat meningkatkan iman kita.